Kopi Senja disponsori oleh Minyak Pret, Aceh Authentic Perfume. Orang yang bahagia secara finansial ya, itu bukan orang yang banyak uang, tapi orang yang selalu lebih uang. Oke, ini kalau misalnya kita mau terjun misalnya di dunia investasi atau pasar modal, kan kita harus memperkaya literasi nih. Sama kayak kita kuliah kan, sebelum kita terjun ke masyarakat ya kita harus banyak belajar dulu. Nah, itu gimana sih untuk kita memperkaya financial literasi supaya kita begitu terjun untuk investasi di pasar modal tuh pede dan gimana ya, nggak gambling gitu. Kita udah tahu trik-triknya, kita udah tahu ilmunya. Sebenarnya kita harus kenal dulu sih investasi itu secara umum. Investasi itu banyak, dan namanya investasi itu nggak ada resiko. Kalau misalnya ada seseorang yang menjanjikan sebuah investasi tanpa resiko sama sekali, dia bilang ini pasti untung setiap bulan dikasih 1 juta setiap bulan, dia janjiin kayak gitu tanpa resiko sama sekali, dia bilang itu namanya investasi bodong. Itu nggak ada. Jadi namanya investasi itu pasti ada resikonya, termasuk sampai deposito yang kita bilang resikonya paling minim. Sebenarnya resikonya ada. Itu kejadian di tahun 98 yang deposito tapi nggak mampu dibayarkan. Kemudian krismon tiba-tiba penurunan nilai uang yang luar biasa. Betul. Akhirnya uang kita jadi nggak ada harganya. Ya, itu resiko lainnya. Kayak gitu. Ya, betul. Jadi setiap instrumen investasi apapun itu memang ada resikonya. Nah, untuk kita bisa sesuaikan dengan psikologis kita nih, kita sanggupnya tanggung resiko yang seberapa? Apakah 5%, 10% atau gimana gitu kan? Karena high risk high return. Lebih tinggi resiko, lebih tinggi juga return ataupun pengembalian hasil yang bisa dikasih gitu. Kita harus kenal dulu pilihan-pilihan investasi yang kita punya. Yang paling umum masyarakat kenal mungkin emas. Atau kalau dalam dana yang besar investasi properti. Atau real business, buka kafe, all shop, itu investasi juga. Atau apalagi deposito. Nah, jadi banyak pilihan investasi. Nah, salah satunya yang Nebi lebih concern itu di pasar modal. Dan Nebi merekomendasikan pasar modal ini buat masyarakat secara umum, mulai dari yang muda sampai orang-orang tua yang mungkin udah pensiun. Tapi masih rekomendasiin pasar modal ini. Kenapa? Karena kalau misalnya kita tadi cerita investasi properti itu tentu butuh dana besar. Iya, luar biasa. Nah, di pasar modal itu harga saham, pasar modal itu produknya saham ya. Saham itu hak kepemilikan kita atas sebuah perusahaan. Nah, perusahaan itu kan banyak. Mulai dari yang besar-besar, Unilever, Gudang Garam, nah itu kan banyak. Tapi perusahaan dengan harga saham yang paling murah itu dari Rp50. Rp50 minimal pembelian 100 lembar, berarti 50 kali 100 Rp5.000. Jadi mulai dari Rp5.000 kita udah bisa mulai berinvestasi saham. Makanya Nebi rekomendasiin buat anak muda kayak kita, mulai dari mahasiswa fresh graduate yang mungkin dananya masih terbatas. Kalau investasi besar-besaran kayak properti, emas dan sebagainya mungkin dananya belum cukup. Iya, benar. Tapi kalau di saham mulai dari Rp5.000 aja udah bisa. Oh gitu. Nah, jadi bahkan ini sobat senja yang masih kuliah bisa juga nih ya bisa investasi di saham, asal kita harus perkaya dulu nih financial literasi kita dengan mungkin googling atau ngobrol sama teman-teman yang udah terjun di dunia investasi seperti Nebi gitu kan. Dan kalau memang udah masuk ke pasar modal itu kita juga banyak kegiatan edukasinya. Jadi kita juga nggak akan biarin nasabah itu bebas terjun ke pasar modal, terjun bebas gitu kan gitu. Oh, jadi tetap diarahkan gitu ya mungkin ya. Tergantung. Jadi kita akan sesuaikan juga dengan psikologi si nasabah ini atau si investor ini, dia maunya yang kayak mana. Maunya yang risikonya gimana, maunya yang returnnya gimana gitu. Sehingga makin berjalannya waktu nanti terakhir kita terbiasa sendiri, bisa bilang kayak gitu ya. Sendiri akhirnya akan mandiri. Akan tahu gitu ya. Ya, jadi kita nggak dikte, tapi kita lebih edukasi. Kalau didikte akan selamanya butuh diktean kita betul. Tapi kalau diedukasi suatu hari nanti justru mungkin kita yang belajar dari dia dengan pengalaman dia yang lebih kompleks gitu. Dan itu juga sekarang kita bisa lihat di aplikasi kali ya. Iya, semakin mudah ya. Iya, aksesnya itu juga udah bisa online sekarang. Jadi kalau misalnya investasi lain kita harus real, harus sibuk, harus membutuhkan waktu khusus.
energi khusus gitu. Kalau misalnya investasi pasar modal udah bisa diakses dari online. Dari HP bisa, dari PC, laptop bisa juga. Nah, tadi kan kita udah bahas resikonya nih. Nevi hampir lupa bahas returnnya atau pengembalian hasilnya. Berapa sih potensi keuntungan di pasar modal ini? Udah ada penelitiannya dalam 10 tahun terakhir itu dibandingkan dengan emas, properti, dan deposito, pasar modal memberikan imbal hasil ataupun pengembalian dana investasi dalam jumlah yang paling besar. Nah, itu dilihat dari rata-rata. Jadi itu udah secara umum gitu. Rata-rata emas dalam 10 tahun terakhir, rata-rata properti dalam 10 tahun terakhir, dan dibandingkan dengan IHSG atau indeks harga saham gabungannya di pasar modal itu dibandingkan. Ternyata pasar modal Indonesia memberikan imbal hasil yang paling tinggi, termasuk juga dibandingkan dengan pasar modal lain di dunia. Jadi kalau dibandingkan dengan Amerika, dengan Singapura, negara-negara maju, justru itu nggak bisa memberikan imbal hasil yang sebesar pasar modal Indonesia. Kenapa? Karena negara kita sedang berkembang. Nah, itulah kenapa investasi asing besar-besaran masuk ke Indonesia. Nah, masuknya itu kan salah satunya dari pasar modal. Jadi kalau ada anak muda yang suka bilang Indonesia udah dimiliki asing, dibeli oleh asing, nah sebenarnya dia juga bisa ikut berkecimpung langsung untuk membeli Indonesia, membeli kembali Indonesia yang udah dibeli asing melalui saham. Nah, itu modalnya punya orang kita semua gitu misalnya ya. Iya, kalau kita semua sadar investasi untuk memiliki negeri kita sendiri, itu seharusnya kita beli perusahaan-perusahaan Indonesia karena terbuka untuk semuanya loh, termasuk asing juga bisa kita akses lewat handphone istilahnya gitu kan betul. Ya. Yang mana sekarang juga kita semua pegang handphone 24 hours bisa bilang kan. Jangan buat Instagram doang. Iya dong. Tepuk tangannya mana netizen? Netizen saya kok berkurang ya. Oke, itu menarik sekali Nevi, luar biasa. Aca benar-benar dapat input yang baru dan seru sekali. Nah, ini pertanyaan yang mungkin dua terakhir ya. Apa sih yang bisa dilakuin kita nih anak muda untuk kalau misalnya tadi mungkin bisa tanam saham ya kan, terus mungkin selain itu gitu supaya secara finansial kita lebih terencana. Untuk merencanain finansialnya ya, pastinya kan kita harus, kalau Nebi pribadi ini dari pengalaman aja ya, bukan dari teori. Boleh. Itu kita harus punya plan sebelum pengeluaran itu dilakukan. Nah, jadi sebelum kita dapat gajinya, kalau sekarang gaji, kalau dulu mungkin jajan, sebelum kita dapat jajannya kita harus sudah punya plan nih mau dipakai untuk apa aja. Yang rutin dulu misalnya, rutin dulu pulsa, kendaraan, buat kendaraan minyaknya, terus apa lagi, buat konsumsi harian. Kalau Nabi makan siangnya selalu di luar, jadi itu udah harus dibajetin. Buat internet, buat apa lagi kebutuhan lain itu udah dibajetin. Terus kita udah punya gambaran, kita punya sisa berapa. Oh ternyata sisa kita hanya 40%. Nah disitulah kita boleh beli baju baru, boleh beli skincare baru, boleh duduk di kafe sama kawan. Nah disitu, jadi sebelum kita punya pengeluaran, kita udah punya rencana pengeluaran. Supaya kita bisa sisihin di akhir, kita mau sisihin berapa. Nah itu kan untuk orang yang mungkin secara pendapatan itu baku gitu ya. Bisa setiap bulan pasti dapat segini. Kalau misalnya untuk teman-teman yang kayak Aca nih, termasuk kan di praktek tuh nggak mungkin kan kita suruh orang untuk sakit ya. Jadi kan memang sangat apa ya, bisa dibilang fluktuatif. Ya, fluktuatif sekali, sangat fluktuatif. Ada satu bulan kadang Aca dapetnya luar biasa, kadang ya pas-pasan aja kayak gitu. Nah itu dia. Gimana jadi sih caranya? Standar hidup kita itu sebenarnya kan sesuai kebutuhan tadi. Jadi bukan sesuai pendapatan. Bukan berarti kita dapat pendapatan yang banyak, meningkat, pengeluaran kita harus meningkat juga. Enggak. Benar. Makanya kita harus budgetin di awal tadi. Jadi kita jangan terikut nih, tanpa kita sadari kita terikut. Kita merasa oh pengeluaran pendapatan kita udah meningkat nih, biasanya cuma 5 juta, bulan ini dapat 8 juta, bolehlah beli baju barunya 3 biji gitu. Padahal kita nggak perlu gitu. Makanya dia bilang harus dibajetin dari awal, karena standar hidup kita nggak harus meningkat loh. Kalau misalnya kita punya pendapatan 1 juta, kita bisa invest 100.000, 1 juta kita bisa invest 100.000, terus besok kita punya pendapatan 2 juta, kita bisa invest berapa tuh? Harusnya 1.100.000. Harusnya 1.100.000. Iya, seharusnya nah, gitu ya. Kalau misalnya masih ada mindset, berarti kita harus invest 200.000 karena pendapatannya jadi 2 kali lipat, investnya 2 kali lipat. Nah itu justru yang salah, mengganggu psikologis kita. Rasanya kita jadi boleh
mempunyai pengeluaran 2 kali lipat. Padahal enggak, pengeluaran kita tetap segitu karena kita udah cukup dengan 900.000 yang sebelumnya itu. Kenapa harus ditambah jadi 1.800.000 kan? Nah itu dia. Cuman kadang-kadang mindset orang itu termasuk kita sendiri ya, secara psikologis teorinya kita tahu kayak gini ya. Tapi kan dalam praktek juga ada pengaruh psikologis. Nah itu yang harus kita treat. Kalau kita punya pengeluaran yang besar, pendapatan yang besar, pengeluaran kita jangan ikutan membesar. Oke. Karena kebutuhan kita tetap loh sebenarnya. Itu dia tips yang paling punchline hari ini pokoknya. Jadi kalau misalnya pengeluaran itu kita harus budgeting, punya plannya, financial plan, terus juga tadi itu kalau misalnya pendapatan kita bertambah, kalau bisa pengeluaran kita juga jangan ikut bertambah juga kayak gitu ya Isa. Kalau kita udah cukup dengan 1 juta ya udah segitu aja gitu. Apalagi kita kan fresh graduate nih, harus banyak-banyak nabung lah untuk masa depan ya kan, bener kan? Oke deh, itu dia Nabila Nebi. Mungkin ada satu lagi saran atau enggak pesan untuk teman-teman Sobat Senja. Tadi kan di awal kita ada bahas supaya bisa punya masa tua yang duduk-duduk santai. 40 tahun Ada satu nasihat, ya. bukan lebih nasihatnya nih dari seorang kakek namanya Warren Buffett. Dia itu ialah seorang investor kelas dunia nih ya. Kata dia apa? Seseorang bisa duduk santai di bawah pohon hari ini karena ada seseorang yang udah duluan menanam pohon itu di waktu yang lama, iya di masa lalu gitu kan. Nah itulah yang harus kita tanamkan di mindset kita soal investasi ini. Kita mau tenang di hari tua, artinya kita harus nanam pohon dari sekarang. Kita harus mulai investasinya dari sekarang. Itu dia. Itu dia. Tepuk tangan netizen, sobat Senja yang di sini luar biasa. Itu dia tadi ngopi kita, ngobrol inspiratif kita barengan sama Nabila Nebi, seorang investor muda yang bersahaja. Luar biasa. Ini sangat bisa dibilang kasih input baru juga buat Aca dan juga untuk Sobat Senja di rumah, dan semoga bermanfaat untuk Sobat Senja di rumah yang mau mulai melek keuangan. Dan kita itu juga punya souvenir nih untuk Nabila Nebi. Ini dari Minyak Pret. Kalau misalnya udah ada di Kopi Senja itu udah pasti dapat souvenir dari Minyak Pret. Apa nih? Ya. Ini isinya parfum. Wow. Boleh dibuka kok? Boleh. Oke deh. Oke deh, thank you Nabila Nebi. Semoga bisa bermanfaat juga ya parfumnya. Favorit. Waduh, alhamdulillah ya. Semoga bermanfaat juga. Ini terima kasih juga buat Sobat Senja yang udah nonton Kopi Senja hari ini, dan sampai jumpa di episode Kopi Senja selanjutnya. Bye, assalamualaikum. Kopi Senja disponsori oleh Minyak Pret, Aceh Authentic Perfume.